Hai guys, ketemu lagi sama Mbok D. Mbok D mau meneruskan cerita yang kemarin. Orang yang termiskin di Indonesia mampu menyekolahkan anaknya sampai punya titel doktor. Mbok D di sini bukan mau pamer guys, bukan mau menunjukkan gimana ya. Ini punggungnya Mbok D kok ini dingin sih guys. Punggungnya Mbok D dingin, saya pakai jaket. Iya, bukan Mbok D itu mau pamer atau mau mengurangi rasa hormat sama orang lain, enggak guys. Ini Mbok D cerita kehidupan Mbok D sendiri ya. Jadi bagaimana cara mendidik anak di Jerman, di Eropa, terutama di Jerman guys, yang peraturannya sangat ketat sekali ya. Jadi seperti videoku yang lalu ya, kekerasan itu di sini sangat-sangat dilarang sekali ya. Jadi yang namanya KDRT itu sebenarnya menurut hukum tidak boleh ada, tetapi karena itu manusianya ya guys, masih ada sih, tapi sangat sedikit sekali guys, tidak sampai 1% ya. Jadi sedikit sekali. Jadi KDRT itu pastinya ada, cuma itu tadi apa, sangat-sangat sedikit sekali. Nah, jadi Mbok D mau teruskan di sini ya guys ya. Mbok D yang mendidik anak secara, mohon maaf gitu ya, Mbok D itu orangnya dulu bukan dulu, sekarang juga masih, cuma agak kendor, religius sekali guys. Jadi yang namanya Mbok D didik anak itu sangat lurus gitu ya. Itu pun Mbok D masih kelihatan salah gitu ya. Salahnya di sini begini guys. Mbok D itu selalu takut ya. Takut anakku kenapa? Takut anakku nanti nggak sukses, atau takut anakku bagaimana atau takut, semuanya takut. Nah sekarang kan pertanyaannya, kalau Mbok D yang ketakutan dalam segala hal gitu ya, akhirnya kita seolah-olah mikirnya benar gitu kan. Tetapi setelah Mbok D menjalani, ngikuti terapi ya guys ya, terapi atau disebutnya psikologi gitu ya, seolah-olah menurut kita benar ya, karena kita care sama anak-anak kita gitu ya, atau kita peduli gitu ya. Tetapi disitulah guys, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang diperlukan anak-anak kita, tetapi ego kita itu sangat tinggi sekali ya. Kita itu mempunyai ego kan kadang-kadang luar biasa, yang kita sendiri tidak tahu bahwa diri kita tuh sebenarnya di saat itu berbuat salah gitu ya. Anak kita selalu diteror, ditelepon, ditanyain, dipaksa harus begini begitu. Itu kan kemauan seorang ibu, menurut kita baik. Belum tentu menurut anak kita itu baik ya guys ya. Nah jadi dunia sudah maju ya, sudah berubah, tidak seperti zaman dulu. Nah kita juga harus menyadari juga bahwa kehidupan anak-anak kita pun ngikutin zaman ya guys ya. Bukan berarti anak-anak kita harus brutal, tidak harus menghargai orang tua atau tidak merespekti orang tua, enggak juga ya guys ya. Cuma kita sebagai orang tua, terutama ibu ya, ini seorang ibu, karena Mbok D bicara mengenai diri Mbok D sendiri ya. Aku sebagai seorang ibu,
Aku orang Jawa. Orang Jawa tuh biasanya punya pikiran menurut kita tuh benar, menurut anak-anak apa yang kita pikirkan untuk anak-anak kita tuh selalu benar gitu kan. Tetapi ya itu guys, kita lupa bahwa belum tentu apa yang kita pikir itu benar untuk anak-anak kita gitu ya. Pakai ini ya sumo, gegerku ini guys dingin. Ini di Jerman masih agak pagi ya, jadi cuaca walaupun ngontrong, di dalam rumah ini agak dingin guys. Jadi tadi udah keluar cuma nggak lama gitu, cuma jalan sebentar. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Kita tuh kadang-kadang harus menyadari bahwa apa yang kita pikir itu, yang kita terapkan dalam pemikiran kita, itu belum tentu cocok buat anak kita gitu ya. Kita seolah-olah ya anak kita tuh dijodohkan dengan anaknya si A si B gitu ya. Kan itu kita kenal orang tuanya, dalam arti ya pasti cocok gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, biarin aja dijodohkan. Menurut kita kan bagus, jadi tidak jauh dari kita gitu kan. Apalagi kalau kita kenal besan kita, mantu kita gitu ya. Kembali lagi, itu kan menurut pemikiran kita. Enak di kita, nggak enak di anak kita gitu ya. Nah jadi Mbok Di sini belajar ya guys ya. Di saat anak-anak itu pindah rumah ya, Mbok Di tuh selalu telepon. Udah makan belum, udah ini belum, tak kirimin mie instan ya, tak kirimin beras, tak kirimin duit. Pokoknya satu hari itu aku bisa 3-4 kali telepon gitu ya guys ya. Nah disitulah anak-anakku berontak gitu ya. Katanya kenapa sih mesti telepon terus ya. Terus aku makan nggak makan itu kan nggak masalah. Kita ini kan nggak mungkin kelaparan, kita sudah besar. Kalau kita lapar ya makan sendiri. Dan mengenai makan aja nggak terlalu jangan terlalu ngejar-ngejar anak kita gitu ya. Kenapa Mbok Di ngejar-ngejar anak-anakku guys ya? Tanya udah makan belum, gimana hidupnya, hati-hati di jalan seperti ini, ngalor ngidul gitu ya. Karena Mbok Di ukur sendiri, Mbok Di waktu kecil itu kurang makan ya. Mbok Di selalu ketakutan ya, karena Mbok Di itu hidupnya sangat sengsara sekali ya. Mbok Di umur nggak tahu berapa waktu itu ya, karena Mbok Di sini tidak pernah tahu kapan Mbok Di dilahirkan. Almarhum ibuku juga nggak tahu kapan aku dilahirkan. Pokoknya dia taunya setiap tahun tuh punya anak gitu loh ya. Dan zaman dulu itu di kampungku ya guys ya, itu setiap orang melahirkan itu tidak ada surat kelahiran gitu loh. Nah jadi tidak tahu, setelah tahu itu bukan setelah tahu, akhirnya dikira-kira Mbok Di itu ya umur 8-9 tahun gitu loh guys. Karena Mbok Di sempet sekolah ya, sekolah sampai naik kelas 3 SD. Nah artinya di sini Mbok Di hitung kira-kira kalau Mbok Di masuk sekolah waktu itu 6 tahun gitu ya. Nyuri-nyuri guys masuk sekolah itu. Jadi aku tidak sah didaftarkan sekolah itu, tidak ya. Jadi aku masuk sekolah itu hanya ikut-ikutan gitu ya. Karena kalau di desaku dulu ya, aku nggak ngomong semua desa ya guys. Di desaku dulu itu nggak setiap desa tuh ada sekolahan. Jadi cuma ada satu desa yang punya sekolahan. Jadi aku tuh dari desa sebelah gitu ya, harus ke sekolahan itu ya 15 km guys ya, pulang pergi 30 km. Untuk anak kecil itu sangat jauh ya guys ya. Jadi setiap hari itu ya. Terus guru-gurunya tuh di situ ya antara tutup mata sebelah gitu ya. Guru-gurunya sih orang-orang dari kota ya guys ya. Mungkin kasihan lihat orang-orang desa yang miskin.
Jadi yang tidak didaftarkan maupun didaftarkan itu dibolehkan sekolah gitu ya. Nah, Mbok D itu sebenarnya nggak boleh sekolah ya guys ya, karena menurut almarhum bapakku ya sekolah memang harus bayar. Yang berhak sekolah itu cuma mas-masku, adik-adikku yang laki gitu ya. Jadi yang perempuan itu tidak boleh sekolah. Aku cuma punya satu Mbak Yu ya guys ya. Jadi kita sebenarnya bersembilan, tapi waktu kecil 2 saudara itu sudah almarhum. Jadi 7 bersaudara yang masih ada, 5 cowok, 2 cewek gitu kan. Nah jadi yang perempuan itu tidak boleh sekolah. Bukan tidak boleh sekolah ya guys ya. Maksudnya ya tidak mampu untuk bayar. Dan menurut almarhum itu orang perempuan itu kan ngapain harus sekolah. Karena ujung-ujungnya kan cuma ngelayanin suami, masak, punya anak, selesai gitu. Itu menurut orang kampungku ya guys ya. Paling kamu kan juga di dapur, ngapain mesti sekolah gitu. Nah, tapi pikiran Mbok D itu keras gitu ya. Mbok D pengen bisa baca dan bisa nulis. Maka dari itu kalau di kampungku tuh kan itu berangkatnya mesti bareng ya guys ya, satu kampung gitu ya. Desa guys ya, satu desa tuh mau ke desa sebelah karena ngelewatin hutan, ngelewatin sungai yang harus diseberangi gitu kan. Jadi kalau pergi itu bareng, cukup jauh guys itu ya. Ya itu tadi 15 km ya. Dan trauma itu masih ada sampai saat ini ya guys ya. Sekolah yang begitu jauh itu. Jadi apapun yang masa kecil itu, trauma-trauma untuk anak-anak, itu akan kebawa seumur hidup ya guys ya. Walaupun sudah melalui terapi supaya bisa dilupakan. Ya ngomong melupakan sih gampang. Tapi kenyataannya tidak guys ya. Mimpi pun aku masih di desa situ ya guys ya. Masih di sekolah. Masih yang jauh sekolahnya itu ya. Oke, pada intinya ya kayak gitu guys ya. Aku sekolah itu kira-kira umur ya 8-9 tahun maksimal ya. Nah jadi yang aku mau ngomong tadi, aku nginjek bangku sekolahan itu 2 tahun. Memang sangat disayangkan sekali aku naik kelas 3, tapi sudah nggak boleh karena bapakku bilang kita ini orang miskin, kamu nggak perlu sekolah. Yang sekolah itu hanya orang-orang yang kaya dan mampu gitu ya. Jadi kamu tidak layak. Nah, kamu mau tak kirim kerja. Jadi aku umur sekian itu aku sudah harus kerja guys ya. Aku sangat sedih sekali dan sangat trauma. Dan trauma itu juga sampai saat ini ya guys ya. Malam-malam, sore-sore malam gitu ya. Bapakku almarhum bilang, nanti malam kamu ikut aku, kamu mau tak salurkan kerja gitu ya. Aku nggak ngerti guys, maksudnya tuh apa, namanya anak kecil ya. Ya kamu mau tak ikutin orang gitu kan, supaya kita punya uang. Ini aku translate bahasa Indonesia, tentunya bapakku ngomong bahasa Jawa ya guys ya. Lalu yang namanya aku shock itu ya guys ya, jadi anak kecil dikasih tahu seperti itu, aku tuh terkejut ya. Terkejut itu trauma sampai detik ini ya belum hilang guys ya. Walaupun aku berusaha untuk menghilangkan, melupakan dan memaafkan gitu ya. Atas perbuatan bapakku yang masih umur sekian sudah disuruh kerja gitu ya. Mungkin saat ini tidak ada lagi ya guys ya di Indonesia hal-hal seperti ini yang Mbok dialami. Lalu ya itu guys, aku bekerja. Bekerja pun itu uangnya semuanya aku kasihin orang tua. Karena supaya, ya kan tadi aku udah bilang guys, aku tuh dilahirkan dari keluarga miskin yang sangat miskin sekali. Rumah pun tidak punya, tanah pun tidak punya. Nah, dengan anak sekecil itu bekerja, sehingga bisa beli tanah, beli kambing, beli sapi. Ya ceritanya panjang ya guys ya.
Nah itu jadi didikan orang tuaku tuh sangat sedikit sekali gitu guys ya. Jadi aku tidak benar-benar belajar dari orang tuaku. Aku hanya belajar dengan sendirinya setelah aku disuruh kerja sama orang itu ya. Dengan pengalaman-pengalaman yang sangat ya cukup menyedihkan gitu ya guys ya. Oke, ini Mbok Di cerita. Bukan berarti Mbok Di itu minta dikasihani. Mbok Di menceritakan bagaimana cara mendidik anak di Eropa, terutama di Jerman gitu ya. Dan sekalian membagikan pengalaman hidupnya Mbok Di gitu ya. Jadi mau Mbok Di bandingkan di sini lalurnya kok, aduh, ini guys apa? Lalurnya keluyuran. Mau bandingkan gitu ya. Aku waktu dipukulin pokoknya dibuat sasaran sama almarhum ibuku. Almarhum ibuku tuh orangnya emosian ya guys ya. Jadi kalau orang tuaku tuh berantem, aku kurang tahu ya guys ya masalahnya apa. Zaman dulu aku nggak begitu ngeh ya, namanya anak kecil ya. Jadi kalau berantem, aku tuh lagi di dapur nyapu gitu. Ibuku tiba-tiba datang bawa pecut, aku dipecuti habis-habisan gitu ya. Sampai ini orang Jawa bilang apa ya guys, bekas luka itu masih ada ya. Sampai saat ini di pahaku bagian atas ya. Jadi ibuku tuh kalau mukul anak, apapun yang di tangannya itu dipukulkan ya. Jadi dia kan, kita hidup di desa, di kampung, di hutan gitu ya. Jadi di depan rumah itu banyak tanaman singkong lah, kadang juga ada tumbuh-tumbuhan tuh banyak gitu ya. Di belakang rumah ada pohon bambu yang sudah pada garing gitu. Itu pohon bambu diambil jebret sampai kakiku, pahaku tuh semuanya galeng, tangan-tanganku semuanya galeng guys ya. Nah itu cara mendidik anak di sana ya dulu. Nah jadi kenapa aku selalu ketakutan sama anak-anakku? Karena dulu aku selalu ketakutan guys. Aku takut dipukul, aku takut. Aku pernah suatu hari memang aku diusir gitu ya sama ibuku almarhum. Waktu itu aku masih kecil ya. Karena aku terlambat pulang main di sawah. Di sawah itu aku kan dulu dari lahir itu udah hitam guys. Jadi aku juga seneng main di lumpur ya. Dan itu aku nggak sendiri guys. Ceritanya cari ikan gitu loh ya. Nah namanya juga anak umur sekian gitu ya guys ya. Aku pulang tuh terlambat guys, sudah maghrib atau pas maghrib gitu ya. Karena di Indonesia itu kan jam 6 sore itu udah malam, apalagi di kampung guys. Gelap gulita. Nah terus ibuku pas aku masuk di dapur, kita punya dapur itu kalau orang Jawa ya, kayak gubuk gitu ya, di sebelah rumah gitu. Gandeng guys ya. Lalu ibuku lihat aku masuk, wes nggak ngomong lagi, aku diwajar habis-habisan guys. Wes yang namanya rambut itu bodol semua gitu ya, dijual mbak, digebuk, pokoknya aku nggak ngerti ya desa itu KDRT. Dan aku juga nggak menyalahkan almarhum ibuku. Dia pun tidak pernah belajar, jadi tidak tahu ya bahwa itu tuh tidak boleh dan itu menyakiti seorang manusia gitu ya. Lalu aku tidak boleh makan. Dia bilang aku dijorokkan keluar gitu dari pintu. Padahal rumahnya tuh dari ini guys, dari ya bambu sama kulit kayu jati gitu loh, gedek gitu ya.
Sebenarnya kalau aku brutal aku bisa mencolot di dalam gitu ya. Tapi karena aku digebukin ibuku seperti itu, masih untung aku dijorokin keluar ya guys ya. Jadi sudah berhenti cara gebukin gitu ya. Nah, di situ guys, traumaku sampai detik ini pun aku tidak lupa. Dan itu masih terbayang-bayang dan terbawa mimpi. Walaupun aku sudah berusaha melupakan dan aku sudah ikut terapi, semuanya ya, biar aku melupakan gitu. Semudah itu tidak ya guys ya. Jadi di saat aku ketakutan jam 6 sore ya maghrib gitu ya, dan orang Jawa dulu di kampungku itu percaya apa ya guys, guna-guna dan percaya setan dan lain-lain gitu ya kan. Aku selalu ditakut-takutin, rupamu kayak budeng. Kowe iki anake genderuwo gitu ya. Nah, mbok De tuh bayangin genderuwo tuh wis kaya apa gitu ya. Dan aku ketakutan guys di saat gelap itu ya. Di saat gelap itu aku ketakutan sampai mau mati gitu ya. Lalu ada masih agak tetangga itu agak saudara gitu ya guys. Kan kalau di kampung itu semua tetangga itu saudara juga gitu kan. Dia nanya, kaget itu Mbok De karena namanya ketakutan gitu ya. Mbok De itu di bawah pohon pisang, tahu-tahu kok ada orang jalan gitu kan. Mbok De kaget, apakah itu setan gitu kan. Padahal Mbok De belum pernah lihat setan gitu kan. Tapi yang namanya takut dan itu gelap ya guys ya, dan anak kecil kan. Lalu Mbok De menyapa gitu, karena Mbok De dari pandangan itu tahu bahwa itu ya kayak bule gitu ya. Mbok De panggil, Mbok Le gitu ya. Terus dia juga kaget, kamu ngapain katanya, kok surup-surup ini di luar. Surup itu maghrib ya guys ya, bahasa Jawanya surup itu maghrib. Kamu mau digondol genderuwo gitu. Mbok De makin takut kan, karena aduh, kalau sampai aku benar-benar digondol genderuwo gimana. Padahal kan aku nggak tahu guys genderuwo itu kayak apa dan gimana. Itu kan semua ditakut-takutin ya. Lalu aku nangis guys, nangis terseduh-seduh. Lalu buleku itu cuma, itu bukan bule beneran ya guys. Jadi neneknya dia sama nenekku masih bersaudara gitu. Jadi agak jauh gitu. Tapi kalau di kita kan semua itu masih saudara gitu kan. Lalu dia nanya, kamu tuh ngapain? Ya aku nggak boleh masuk rumah lagi, aku diusir, disuruh keluar gitu kan. Terus akhirnya kayak gitu aja kok diikutin, udah sana masuk lagi gitu kan. Akhirnya Mbok De masuk lagi, ternyata ibuku juga sudah mungkin mereda gitu ya. Aku nggak digebukin lagi. Pas aku masuk itu aku cuma dipelorokin gitu guys. Dipelorokin itu dipendelii gitu ya. Itu yang namanya rasa ketakutan itu ya guys ya. Akhirnya Mbok De dengan tidur, pokoknya kalau di kampungku ya guys ya, orang miskin seperti keluargaku, kita tidak ada yang namanya kamar untuk anak-anak, itu tidak ada. Jadi namanya ada satu ranjang gitu, tidurnya deret-deret. Pokoknya adikku, Mbak Yuku, masku semua jadi satu di situ gitu kan. Aku hanya nyelempit di situ aja ikut tidur dengan perut yang lapar ya guys ya. Karena ya di tempatku karena kita banyak saudara, dan juga sekali lagi kemiskinan ya guys ya. Jadi kalau makan, di saat makan kita tidak ada, ya habis, tidak ada lagi gitu kan. Beli itu tidak ada guys di sana ya. Dan tidak ada warung. Ada sih warung, satu-satunya warung di desa situ jualan lontong, sambal lontong gitu kan. Ya kerupuk-kerupuk gitu. Lebih dari itu nggak ada. Karena di desa itu benar-benar peceklik ya guys ya. Udah, aku tidur ya guys ya.
Jadi yang namanya rasa ketakutan itu guys, itu tidak pernah hilang sampai saat ini. Nah saat ini aku mau samakan kenapa aku selalu ketakutan sama anak-anakku gitu ya. Aku khawatir kalau anakku tuh belum makan, aku khawatir kalau anakku tuh kenapa-napa. Aku khawatir kalau anakku disakitin orang, karena Mbok D sendiri sering disakitin orang gitu kan. Nah, jadi cara didik anak, kembali lagi ke mendidik anak ya guys ya. Aku di sini karena pengalamanku seperti itu. Jadi aku untuk menjaga anakku tuh seperti aku menjaga emas permata ataupun berlian ya guys ya. Karena aku ketakutan kalau anakku kenapa-napa. Nah akhirnya pun itu salah ya guys ya. Dari pengalamanku yang lalu, yang aku selalu kena KDRT dari keluargaku gitu ya. Aku nggak bawa ke anakku, sebaliknya bahwa aku tuh menyayangi anakku tuh melebihi dari diriku sendiri gitu ya. Aku bikin SIM Jerman bukan karena aku mau pamer atau mau sombong guys. Enggak guys. Aku punya SIM Jerman ini supaya aku bisa mengantarkan anakku ke sekolahan atau menjemput anakku dari mana ke mana, karena aku nggak mau anak-anakku tuh naik kendaraan umum. Itu salah satu cita-citaku ya guys ya. Sampai apa tercapai gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita punya pikiran ya, menurut kita itu benar, belum tentu benar itu dipraktekkan ke anak-anak kita ya. Jadi itu Mbok D praktekkan. Jadi gini, Mbok D itu selalu ketakutan, takut anakku nanti kendaraan umum, takut nanti ada apa-apa, ada orang jahil lah, beginilah, begitulah. Ini apalagi negara buat aku asing ya waktu itu, di negara orang, aku yang gak jelas bahasanya begitu ya, aku selalu ketakutan ya. Dan itu pun menurut pengakuan anakku itu salahku sendiri gitu ya. Kenapa aku membawa ketakutan masa lalu sampai saat ini gitu ya. Itu semua kan kehidupanmu ya. Jadi jangan diterapkan dalam kehidupan anak-anakmu yang saat ini gitu ya. Menurut Mbok D itu sangat menyedihkan sekali, karena ternyata selama ini apa yang aku lakukan toh salah gitu ya. Bukan salah sih guys, tetapi tidak pas gitu ya. Mbok D mengujo itu apa guys bahasa Indonesianya? Memanjakan anak-anak itu melebihi berlebihan gitu ya. Jadi anak-anak Mbok D itu bener-bener, walaupun Mbok D orang yang tidak mampu gitu ya, mampunya ya cuma sekian gitu ya, Mbok D kerja keras jungkir balik itu supaya anak-anak bisa meraih hal-hal yang mungkin, karena mantanku itu dulu memang beliau kerja ya, tapi uangnya itu hampir habis untuk dirinya sendiri, karena beliau itu sibuk untuk mabuk-mabukan ya, untuk mikirin diri sendiri. Dan itu di sini mabuk-mabukan itu mahal ya guys ya. Jadi gajinya tuh hampir habis untuk semuanya itu. Jadi Mbok D harus berjuang sendiri. Mbok D memanjakan anak-anak Mbok D itu, Mbok D kursusin main piano, Mbok D beliin piano, itu hasil keringatnya Mbok D sendiri ya, jungkir balik. Karena cita-cita Mbok D itu anak-anak Mbok D supaya bisa menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat maupun bangsa seluruh dunia gitu ya. Dan itu alhamdulillah, puji syukur itu tercapai ya guys ya saat ini gitu. Tetapi perjuangan itu toh ternyata pernah dilontarkan sama anak-anakku. Katanya, loh, kalau kamu berjuang itu kan urusanmu. Kita kan tidak minta diperjuangkan. Oke, Mbok D bisa bilang ya, maksudnya bisa membantah atau ribut gitu ya. Oke, kalau gitu di saat kalian masih kecil-kecil itu Mbok D bisa cerai.
Dan kalian akan berantakan, apalagi kalau aku pulang ke Indonesia gitu ya. Itu kalian tidak akan menjadi manusia yang saat ini seperti ini, yang dihargai orang dan kamu diperlukan orang gitu ya. Bisa aja Mbok De mengungkit di situ ya. Tetapi Mbok De tidak bisa guys. Di sini Mbok De hanya cukup Mbok De tahu, Mbok De mengoreksi diri Mbok De sendiri. Oke, memang betul anak-anak itu tidak minta ya dilahirkan dari kandunganku. Dan ingat ya guys ya, anak-anak yang dititipkan sama Tuhan sama kita gitu ya, bukan berarti kita untuk menguasai. Kita hanya dititipin sama Tuhan anak-anak itu ya. Selayaknya kita dititipin itu, kita harus mendidik dengan benar ya. Dan kita harus menjadi contoh minimum menuju ke kebenaran ya. Jangan kita seenak udelnya sendiri, lalu anak-anak kita harus mempunyai jalan yang beda sama kita. Nah, itu tidak mungkin gitu ya. Nah, jadinya di sini Mbok De itu apa ya? Hanya modal merelakan segala-galanya. Ya sudah, kalau memang seperti itu sih, Mbok De nggak apa-apa. Tetap Mbok De itu orangnya dengan siapapun, Mbok De percaya apa yang Mbok De tanam, itu Mbok De akan tuai. Ya, setiap manusia, bukan hanya Mbok De aja. Mbok De tidak mau apa ya, ribut bertengkar dengan anak-anak, membangkit-bangkitkan. Enggak guys. Secara logika ya, secara pemikiran orang desaku dulu atau keluargaku dulu gitu ya. Loh, kamu sudah tak sekolahkan tinggi. Saat ini kamu punya gaji yang apa ya? Gajinya tuh tidak sembarangan gitu ya guys ya. Aku bisa aja gitu ya guys ya, minta bagian gitu ya. Tetapi aku sendiri karena dari kecil aku sudah mandiri guys ya. Aku juga masih punya gengsi, harga diri. Mbok De itu bukan orang yang sudah lumpuh yang harus dibantu dan harus dicebokin atau ini, enggak. Mbok De masih mampu untuk semuanya. Mbok De gengsinya juga ada. Mbok De tidak pernah minta dan Mbok De tidak pernah mengemis gitu ya. Kadang-kadang memang sakit ya guys ya, kalau Mbok De itu bekerja, ada orang gitu ya, seumur-umur anakku gitu ya. Kadang-kadang aku di kasir ya guys ya, kerja. Umpamanya orang tuh bayar gitu ya, terus belakangan dia bilang, ini uang tip buat kamu gitu ya. Memang nggak banyak gitu ya guys ya. Tapi sifat daripada Mbok De itu, dikasih orang itu sedikit apapun, itu pemberian dan kerelaan. Mbok De selalu bilang terima kasih gitu ya. Dan orang-orang tersebut biasanya kalau memberikan uang tip sama Mbok De itu, selalu dia bilang gini, untuk ibu yang baik hati, sisanya buat dirimu gitu ya. Mbok De selalu terima kasih gitu. Itu rasanya air mata itu mau turun guys ya. Jadi bukan Mbok De merasa jadi pengemis, enggak guys. Jadi Mbok De cuma terharu, ternyata masih ada orang yang baik sama Mbok De gitu ya. Walaupun itu bukan hanya ya guys ya, Mbok De bersyukur juga ada orang yang masih baik, walaupun itu uang kecil gitu ya. Tapi Mbok De melihat di sini betapa orang itu melihat kebaikan Mbok De gitu ya. Mbok De itu hanya modal tersenyum dan modal ramah tamah itu ya. Mereka selalu bilang, saya kalau masuk di sini ada sinar matahari gitu ya. Aku selalu dipanggil namanya Cafe Ole. Cafe Ole itu kopi yang coklat manis gitu ya. Itu panggilanku kalau aku kerja gitu guys ya. Pagi-pagi gitu orang selalu bilang selamat pagi Cafe Ole gitu ya. Itu artinya selamat pagi kopi yang manis gitu ya, matahari yang bersinar gitu ya. Itu panggilan Mbok De. Nah, jadi Mbok De itu kadang-kadang kalau ada orang yang baik di jalan maupun di pekerjaan, Mbok De itu terharu. Mbok De kadang-kadang ini guys nangis ya. Nangisnya nangis terharu guys ya, nangis terharu. Mbok De bersyukur gitu ya. Masya Allah gitu ya, ternyata
ada orang yang baik sama Mbok D. Walaupun anak-anak Mbok D jauh dan selalu tidak ada waktu untuk Mbok D. Kalau ditelepon selalu bilang tidak ada waktu gitu ya. Mbok D telepon belum menyampaikan kata-kata, cuma telepon lalu diangkat. Ada apa, telepon aku lagi, nggak ada waktu, ditutup gitu ya. Hatiku tuh rasanya nolongso gitu guys ya. Dia kan nggak tahu aku tuh telepon, siapa tahu aku lagi di rumah sakit atau aku lagi di mana. Memangnya 2-3 menit buat aku itu rugi gitu ya. Dia kan mesti tanya dulu, ada apa atau bagaimana, tanya dulu setelah 2 menit atau 1 menit. Kalau tidak penting ya sudah ditutup saja gitu kan. Nah itu kan mereka itu menggampangkan gitu ya metode Mbok D ya. Dan Mbok D telepon tuh kadang-kadang karena kangen gitu ya, guys, namanya juga anak gitu ya. Mbok D itu orangnya tidak menanamkan sakit hati gitu. Walaupun Mbok D tidak pernah ditelepon atau Mbok D tidak pernah didatengin, datangnya itu setahun 2 kali gitu ya. Ya, telepon tidak pernah ada waktu gitu. Mbok D bisa aja mengungkit-ungkit ya. 9 bulan aku kandung ya. Aku mengandung kalian, badanku jadi gemuk, jadi badan jadi rusak. Kalau kalian sakit aku 24 jam menggendong kalian, menyusui kalian gitu ya. Bisa aja Mbok D ngundat-ngundat seperti itu. Tapi apa kalian yang saat ini sama aku, waktu pun tidak ada buat aku. 1 menit pun, 2 menit gitu ya. Baru telepon diangkat lalu ya itu tadi perkataannya, aku lagi nggak ada waktu, langsung ditutup. Nah biasanya kalau seperti itu kan logisnya bisa telepon balik ya setelah punya waktu. Nah ini sama sekali tidak ada waktu. Jadi Mbok D itu selalu mikir tidak masuk akal. Oke, jadi kembalinya begini, anehnya mereka itu membela mantanku gitu ya. Jadi seolah-olah aku nih yang salah dalam perceraian, karena gara-gara perceraian itu si bapak jadi sakit-sakitan, menderita, sedangkan diriku kok jadi bahagia mempunyai suami yang lebih muda. Nah itulah di situ aku kayaknya dipermasalahkan. Berarti di sini aku yang salah gitu ya. Jadi mereka tidak peduli lagi sama aku, melainkan peduli sama bapaknya. Mereka lupa bahwa bapaknya itu dari dulu sebenarnya tidak peduli ya. Dari bayi sampai remaja sampai mereka kuliah itu semuanya yang ngurus Mbok D ya. Pendaftaran kuliah itu semuanya Mbok D yang ngurus. Mbok D ini nggak sekolah guys. Kan Mbok D udah pernah bilang, Mbok D nggak sekolah bukan berarti bodoh. Ya, Mbok D bisa mendaftarkan anak-anak ke universitas Jerman yang terbaik ya. Mbok D bisa mendaftarkan segala macam ini karena pemikiran Mbok D itu panjang sekali. Mbok D tidak mau anak-anak Mbok D itu sengsara kayak Mbok D. Karena hidup susah itu nggak enak. Itu yang Mbok D rasakan gitu kan. Nah jadi aku tuh menyekolahkan anak-anak. Aku bisa aja waktu anak-anak itu di Jerman tuh ada pendidikan gini guys. Jadi pendidikan bawah, menengah, paling atas gitu kan. Mbok D bisa aja ambil yang paling bawah. Itu cepet guys. Jadi anak-anak itu sekolah kelas 6. Setelah kelas 6 lalu masuk sekolah hanya 3 tahun. Namanya Berufsschule. Berufsschule itu apa ya kalau di kita? Jadi dia sekolah langsung bekerja. Itu namanya Berufsschule ya. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa dan bahasa Inggrisnya apa. Pokoknya seperti itu. Tetapi kan aku tidak guys. Setelah itu aku bisa lepas gitu. Jadi kelas 6 langsung mereka cari aku masukkan ke, karena mereka kan masih kecil. Itu semua masih keputusan ada di tanganku gitu kan. Jadi kelas 6 langsung masukkan yaitu tadi namanya Berufsschule. Suka atau tidak suka. Banyak orang tua yang seperti itu karena mereka mau lepas tanggung jawab gitu kan. Karena setelah 18 tahun itu kan lepas selesai. Di Jerman ini kalau sudah 18 tahun selesai. Kamu mau tinggal di rumah atau mau kemana, mau nikah, mau ngapain itu hak mereka masing-masing gitu kan. Nah kalau Mbok D ini enggak guys ya. Mbok D bilang
selama kamu mampu berpikir setinggi apapun raih cita-citamu, karena sekolah di sini gratis gitu kan. Nah, jadi bukan lagi paling bawah, paling tengah, mbok dikasih yang paling atas gitu kan. Memang dibiayai sama pemerintah ya guys ya. Tetapi itu semua juga mbok bantu ya. Dibiayai itu kalau mbok tidak ikut campur juga nggak jalan ya guys ya. Nah, jadi kalau Mbok De mau ngungkit-ngungkit sebenarnya bisa gitu ya. Tapi Mbok De nggak mau guys ya. Karena apa yang sudah Mbok De kerjakan, ini Mbok De hanya cerita ya. Jadi cerita kerinduan Mbok De bagaimana Mbok De mau samakan di sini cara mendidik anak di Eropa maupun di Eropa, terutama di Jerman gitu ya. Jadi kita itu Mbok De tidak pernah ngancam anak Mbok De. Mbok De tidak pernah ya pernah sih Mbok De, maksudnya dulu ya sedikit ini guys bentak-bentak anak, karena Mbok De ini guys ya stres. Mbok De juga harus membantu keluarga yang di Indonesia, terutama almarhum itu memerlukan biaya banyak karena sakit keras ya guys ya. Terus selain itu Mbok De juga harus membantu adiknya Mbok De. Adiknya Mbok De itu cacat ya guys ya. Mbok De bangunin rumah, sampai saat ini yang ditempatin itu semua keringetnya Mbok De gitu ya. Jadi kalau Mbok De capek itu ya kembali lagi apa yang ditanam ibuku dulu, pelampiasan ke anak. Tapi aku tidak sebrutal almarhum ya guys ya. Paling Mbok De bentak-bentak ya, Mbok De cubit sedikit gitulah, tapi nggak separah apa yang almarhum orang tua aku buat gitu ya. Di situ aja Mbok De masih dicap tidak benar gitu ya sebagai ibu. Bukan berarti aku nih ibu yang terbaik gitu ya, karena toh ada perceraian dan lain-lain di situ ya guys ya. Nah, jadi di sini berusahalah kita sebagai seorang ibu maupun orang tua itu harus juga sedikit pengertian juga, koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi contoh bagi anak-anak kita ya. Jangan selalu kita mikir kita tuh paling benar ya. Anak-anak selalu salah. Juga aku mengoreksi juga di sini, bukan berarti anak itu juga selalu benar, enggak juga gitu ya. Koreksi juga diri sendiri ya. Hargai orang tuamu selama masih ada, karena penyesalan di kemudian hari itu percuma gitu ya. Selama orang tua kita masih ada, kita tuh layak menghargai apapun kelakuan almarhum orang tuaku. Aku dijual, disuruh kerja, digebukin segala macam, tetap Mbok De mengabdi sampai beliau akhir daripada hidupnya. Mbok De tetap mengabdi dan biayai sampai selesai ya guys ya. Itu yang Mbok De lakukan gitu ya. Nah, jadi Mbok De mau akhiri dulu karena ini udah cukup panjang lagi durasinya, nanti Mbok De sambung lagi ya. Jadi Mbok De saat ini hanya menyukurin aja yang Mbok De punya hidup ya. Mbok De dikasih suami yang lebih muda daripada Mbok De, dan Mbok De sangat dicintai. Dan di sini Mbok De bersyukur ya, semuanya itu keajaiban Tuhan. Tuhan tuh maha adil, maha baik, dan tidak pernah tidur. Tuhan selalu melihat orang-orang yang pernah menanam dan berjuang untuk kebaikan ya guys ya. Mbok De percaya hal ini guys, karena semuanya itu sudah terbukti dalam kehidupan Mbok De ya. Jadi Mbok De waktu itu berdoa, waktu Mbok De menjadi janda, Mbok De minta jodoh. Tidak pernah minta berondong ya guys ya. Minta jodoh kalau memang ada di dalam hidupnya Mbok De. Setelah pernikahan 27 tahun, Mbok De cuma berdoa minta suami yang tidak mabuk-mabukan, tidak merokok, hidup sehat. Nah, di sini ya guys ya. Puji Tuhan, alhamdulillah Mbok De punya suami yang tidak merokok, tidak mabuk-mabukan, bekerja, bertanggung jawab untuk kehidupan Mbok De. Ya.
Sini Mbok De bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa ya, bahwa Tuhan tuh sangat luar biasa. Tuhan melihat perjuanganku dari kecil sampai dewasa, berjuang untuk keluarga dan anak-anak Mbok De, dan sini tidak sia-sia ya guys ya. Maka dari itu kita kalau mau berjuang pasti suatu saat kita akan menuai ya guys ya. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak kita, ingat kalau kita menegur anak kita ya, apakah kita sudah melakukan itu loh. Itu harus ingat guys, karena kalau nanti kita dibantah, loh bapak sendiri melakukan hal ini atau ibu sendiri seperti itu, kok aku dilarang gitu ya, itu nggak enak guys ya. Mbok De tidak pernah dibantah seperti itu, tetapi mantan Mbok De ya, karena mantan Mbok De kan Mbok De sudah bilang narkoba dan mabuk-mabukan ya. Jadi kalau melarang anak merokok, melarang anak berbuat apa ini itu, mereka jawab gitu loh. Kalau papa yang ngomong, aku tidak terima katanya, karena papa sendiri melakukan hal seperti itu. Kalau yang ngomong mama, maksudnya aku ya guys ya, itu baru didengar, karena mama itu tidak melakukan seperti itu dan tidak narkoba, tidak mabuk-mabukan gitu ya. Walaupun saat ini mereka membela mantanku ya guys ya, tapi suatu saat nanti Mbok De percaya pasti mereka akan menyadari. Bukan berarti Mbok De minta mantan itu dibenci, enggak juga guys. Jadi Mbok De di sini mau netral-netral saja ya. Sebagai orang tua, walaupun mantanku pemabuk dan narkoba, itu bapak mereka dan pernah menafkahi juga, jadi juga perlu di respect dan dihargai gitu ya. Tetapi kalau caranya, maksudnya mereka diam-diam ke tempat mantan padahal jaraknya hanya 30 km ya, mereka tidak mampir ke aku. Nah itu aku agak kecewa ya guys ya, karena kenapa gitu loh. Ya seperti itulah guys, itu kekecewaan yang ada di hatinya Mbok De. Mudah-mudahan sih semuanya akan lebih membaik, itu doa Mbok De ya. Mbok De selalu berdoa untuk anak-anak Mbok De. Mudah-mudahan mereka tetap sukses dalam usaha apapun dan dilancarkan, diberikan hikmah yang baik, dan apa ya, supaya mereka bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Mereka agar tahu juga dari mana dilahirkan, siapa ibunya. Dari situlah guys, itu doanya Mbok De. Anak-anak itu hanya titipan Tuhan ya guys ya. Kita tidak berhak untuk menguasai. Kita hanya bisa berdoa dan kembalikan semuanya itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita hanya dititipin ya, bukan untuk menguasai. Ingat ya guys ya. Kalau kita menguasai anak kita, itu juga kita berdosa ya. Karena kita itu hanya dititipin ya, bukan untuk menguasai. Sekali lagi, dititipin ya. Kita bentak-bentak anak kita, ngebukin anak kita, itu tidak boleh ya. Untuk semua yang sudah mendengar videonya Mbok De ini, anggaplah ini apa ya, pelajaran untuk kita semuanya ya. Bukan berarti Mbok De mau menggurui ya guys ya. Ingat gitu loh, anak-anak yang masih kecil itu akan menjadi manusia dewasa seperti kita ya, seperti Mbok De, seperti Anda semua yang sudah menyimak gitu ya. Itu suatu saat akan kembali ya, kekerasan kita itu akan mereka tanam di otaknya ya, akan disimpan begitu lama. Nah itu apa, akan kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Nah jadi jangan kita tuh menguasai anak-anak kita ya. Jadi kita boleh mendidik ya. Mendidik bukan berarti harus KDRT, karena kita orang tua berarti benar gitu. Enggak lah guys, kasih penjelasan yang baik, ngomong. Jadi komunikasi itu penting sekali guys ya. Kita perlu komunikasi sama anak-anak kita, bicara yang baik. Karena kita tuh kekerasan itu tidak akan memberikan jalan keluarnya ya guys ya.
Jadi kita harus belajar kepala dingin, bicara baik-baik agar menjadi contoh bagi anak-anak kita gitu. Oke guys, sampai saat ini Mbok ngomong terus. Mbok akhiri dulu ya, Mbok akan bersambung kisah mengenai mendidik anak ini ya. Mbok akhiri sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang memerlukan ya. Saat ini mungkin anak-anak masih masa puber atau punya masalah yang sama seperti Mbok D, yang anak-anaknya tidak pernah punya waktu untuk kita. Jangan kecil hati guys ya. Selama kita masih mampu berpikir ya, kita tidak geletak ya, masih bisa berjalan, ya sudah, jalankan apa yang kita mau. Jangan menggantung sama anak-anak kita ya. Anak-anak itu titipan, sekali lagi. Bukan berarti dia harus kembali lagi mengabdi ke kita gitu. Itu kan menurut pemikiran kita ya, ego kita ya. Jadi apa yang pernah kita lakukan harus dikembalikan. Itu menurut pemikiran kita ya guys ya. Sekali lagi itu ego kita ya. Tapi bisa nggak kita merelakan? Ya sudah. Kalau memang tidak mau membalas ya budi gitu ya. Ya, Mbok kurang enak nyebutnya ya. Maksudnya kalau mereka memang tidak punya waktu ya sudah, nggak apa-apa. Biarkan saja gitu ya. Yang penting kita berdoa tetap untuk anak-anak kita yang terbaik ya. Jangan kita tuh mendoakan kita kenapa-napa. Sekali lagi, doa itu manjur ya. Doa yang baik maupun yang tidak baik. Kalau tidak baik itu biasanya menjadi bumerang kembali ke diri kita. Nah itu jangan ya guys ya. Jadi doakan yang terbaik, setulus hati kita ya guys ya. Dan cari kebahagiaan kita selama kita masih bisa mencari kebahagiaan sendiri ya. Jangan selalu mengharapkan anak kita yang selalu membahagiakan kita gitu loh. Jangan lah guys ya. Jadi kita tidak menggantung dengan siapapun begitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bahagia, tetap semangat menghadapi hidup ini, apapun di depan kita. Tetap kita positive thinking ya guys ya. I love you full. Bye bye.